Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Agah gemetar mengetahui perselingkuhan kakaknya dan Şeniz. Kemudian Agah mengambil pistol dari lacinya. Agah menodongkan pistol itu pada foto Mumtaz. Şeniz terus menelepon Agah, lalu Agah pergi. Ceren melihat Agah pergi, dia merasa senang. Ceren ke ruangan Agah dan melihat Şeniz terus menelepon Agah. Kemudian Şeniz menelepon Ceren. Şeniz menanyakan Agah pada Ceren. Ceren malah mengejek Şeniz dan berkata bahwa Agah belum mendengarkan rekaman itu. Cihangir memberitahu Agah bahwa Nedim sedang di klinik Dokter Oya. Agah berkata, kita akan pergi ke hotel. Mereka harus tetap mengikuti Nedim. Beritahu aku jika dia pergi ke tempat lain. Oya menceritakan semuanya pada Nedim dan Oya menyalahkan semuanya pada Agah. Oya berkata, karena pamanmu aku dibesarkan di panti asuhan. Namun Nedim tidak mempercayai apa yang dikatakan Oya. Oya meyakinkan Nedim bahwa dia tidak bohong. Oya menceritakan bahwa ayah Nedim menipu ibunya untuk menikahinya. Lalu Agah mengusir ibunya dari rumah Karacay. Oya berkata, dia menceritakan apa yang terjadi pada Tuan Agah. Tuan Agah tidak percaya. Dia menuduh ibuku tidak senonoh. Dia memberi uang dan menendangnya dari rumah Karacay. Terlepas dari semua yang terjadi, wanita itu hancur. Dia bekerja ke sana sini untuk membuatku tumbuh. Lalu terjadilah kanker. Dia tidak bisa bekerja, tidak bisa melihatku. Dia memberikanku ke panti asuhan sambil menangis. Aku ditinggalkan sendirian karena pamanmu Nedim. Aku dibesarkan dalam kesengsaraan. Aku dipisahkan dari saudara laki-lakiku. Nedim tetap tidak percaya. Nedim berkata, tanpa mengenal pamanku, jangan katakan apapun tentang hubunganku dengan pamanku. Jangan biarkan kalimat keluar dari mulutmu hanya karena dia memperlakukanmu seperti itu. Jangan temui aku lagi. Jangan temui keluargaku. Aku tidak akan melihat air matamu. Aku menemui wajahmu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Lalu Nedim pergi. Cemre datang menanyakan keadaan Ceren. Ceren berkata bahwa dia baik-baik saja. Cemre berkata, hari ini aku melihat Bibi Nurten menggendong cucunya. Dengar, kami tidak pernah bisa berbicara denganmu tentang mereka. Aku bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakitmu. Tapi kamu tidak harus mengalami rasa sakit ini sendirian. Kamu bisa berbagi rasa sakit ini denganku. Ceren menangis dan berterima kasih pada Cemre karena sudah memikirkannya. Lalu Ceren meminta waktu sendirian pada Cemre. Lalu Cemre pergi. Şeniz bersiap-siap melarikan diri. Pekerja memberitahu Şeniz bahwa Agah datang. Agah menyuruh Hamzah mendobrak pintunya. Namun Şeniz sudah tidak ada di hotel. Şeniz keluar lewat tangga darurat. Ketika Şeniz pergi, penjaga Agah datang lalu mengejarnya. Özge datang ke rumah Karacay. Özge sangat kagum melihat rumah Karacay. Kemudian Cenk datang. Özge memperkenalkan dirinya sendiri pada Cenk. Özge mengundang Cenk untuk datang pada malam hari untuk tampilan pertama Cemre. Oya menghampiri Nedim. Oya menunjukkan foto masa kecilnya bersama ibunya. Neriman datang ke kamar Ceren. Ceren bertanya kenapa bayinya menangis. Namun Neriman penasaran apa yang sedang direncanakan Ceren. Ceren menyuruh Neriman menutup mulut bayinya agar diam. Lalu Ceren menutup telinganya sambil berkata, diam, jangan menangis. Nurten menyuruh Başak memberikan ASI-nya. Namun Başak berkata bahwa Atlas tidak lapar. Seher berkata bahwa Atlas menangis karena lapar. Kemudian Ceren datang dan bertanya kenapa bayinya terus menangis. Cemre sedang berlatih menyanyi untuk penampilannya nanti malam. Özge melihat Zivan lalu menghampirinya. Zivan pun langsung memeluk Özge. Zivan memperkenalkan Damla dan Özge. Damla merasa cemburu melihatnya lalu mengajak Zivan pergi. Şeniz mengirim rekaman suara Ceren pada Nedim yang akan membongkar rekaman perselingkuhannya pada Agah. Nedim bertanya. Şeniz menjawab, sudah
aku bilang, Cheren yang mengirim rekaman itu. Agah mengalami serangan jantung tapi dia tidak berhenti. Dia mengirimkannya lagi. Sekarang Agah mempelajari semuanya. Nedim berkata, apa yang kamu bicarakan? Di mana pamanku? Senis menjawab, dia mengejarku. Jika dia menangkapku, dia akan membunuhku. Penjaga Agah memberitahu lokasi mobil Senis. Agah datang lalu Agah menyuruh semua untuk mencarinya lagi. Kemudian Nedim dijemput oleh penjaga. Begitupun Oya. Oya pun dijemput untuk menemui Agah. Namun Oya tidak mau. Penjaga berkata, Tuan Agah akan menjelaskannya padamu. Lalu Oya setuju. Jeng menelepon Cihangir dan menyuruh Cihangir mengirimkan lokasi Cihangir dan ayahnya. Agah marah pada Oya tentang rekaman itu. Agah berkata, apa kamu sadar apa yang kamu lakukan, dokter? Jika kamu mengetahui tentang aib ini, kenapa kamu tidak datang dan memberitahuku? Ini tentang kehormatanku dan harga diriku. Kenapa kamu menjebakku? Oya menjawab, Tuan Agah, dengarkan aku dulu. Nedim menceritakan hal ini kepadaku selama pemulihannya. Agah terus memarahi Oya. Lalu Nedim datang. Nedim meminta maaf pada Agah. Agah berkata, apa kamu menyesal? Bagaimana denganku? Otakku terbakar dengan apa yang aku dengar. Jangan katakan apapun padaku. Lalu Jeng datang dan bertanya. Kemudian Jeng mengajak Agah pergi. Agah berkata, tidak tahu malu. Jeng terus bertanya pada Agah. Agah berkata, meskipun kamu bertanya, aku tidak akan menjawabnya. Tolong jangan melelahkanku. Jika ada sesuatu yang harus aku katakan padamu, aku akan memberitahumu. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Agah mulai meragukan Jeng dan Damla adalah anaknya. Jeng menjawab, ayah, katamu aku jangan khawatir, tapi kamu membawa tentara bersamamu. Kemana kamu pergi? Agah berkata, aku memiliki pekerjaan kecil, jangan pedulikan aku, jangan khawatir. Lalu Jeng bertanya pada Hamzah. Hamzah menjawab, aku tidak tahu Tuan Jeng, ayahmu sedang mencari ibumu. Kami menemukan mobil ibumu di jalan hutan Beikos. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Agah mengunjungi kuburan Mumtaz. Agah berkata, jenis aib macam apa ini? Kamu bahkan membuatku mempertanyakan apa aku ayah dari anak-anakku. Kejahatan apa yang aku lakukan padamu? Kamu mengkhianatiku. Jika kamu masih hidup, aku akan menjadi pembunuhmu, kakak. Kemudian Nedim datang. Agah berharap semua ini bohong. Lalu Agah menangis. Agah berkata, kenapa kamu tidak memberitahuku? Sementara aku menatapmu dengan kasih sayang. Sedangkan kamu melihatku sebagai paman yang ditipu oleh istrinya. Nedim menjawab, tidak paman, aku tidak ingin kamu mengalami rasa sakit yang aku alami. Aku diam untukmu. Aku tidak pernah ingin kamu marah, paman. Agah berkata, nah, aku pernah bertanya padamu, apa ada hal yang harus aku ketahui? Tapi kamu mengatakan tidak ada rahasia lain. Apa yang terjadi di rumah itu? Jiwaku bahkan belum pernah mendengarnya. Tidak tahu malu. Lalu Agah pergi. Cheren menyuruh pekerja untuk membersihkan ruangannya sebanyak 5 kali sehari. Kemudian Nedim datang. Nedim bertanya tentang rekaman itu. Cheren terus menyangkalnya dan menyalahkan Oya. Nedim marah dan berkata, kamu masih menyangkalnya. Kamu mengirim rekaman suara pada Senis. Aku mendengar dengan telingaku sendiri. Lalu Cheren mengakuinya karena dia ingin balas dendam untuk anaknya. Nedim berkata, pamanku sekarat di depan mataku. Kamu tidak berhenti meskipun pamanku baru saja keluar dari rumah sakit. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu sangat buruk, Cheren. Ini tidak ada hubungannya dengan bayi. Kamu seperti itu sebelum ada bayi, dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Lalu Nedim mengusir Cheren. Cheren tidak mau. Lalu Nedim menarik Cheren keluar ruangannya. Saat Cheren pulang, Atlas masih menangis. Cheren marah pada nenek dan ibunya. Basyak marah pada Cheren. Lalu Nurten membawa Atlas pergi. Seher berkata, sayang, apa kamu sakit saat melihat bayinya? Aku tidak memintamu melupakan lukanya, tapi jika ada hal seperti itu, datang dan tinggallah di bangunan luar. Cheren menangis lalu pergi. Jeng kesal karena Senis tidak bisa dihubungi. Senis ingin merental mobil namun pemilik tidak mengizinkannya jika tidak memakai kartu kredit.
Senis beralasan dompetnya dicuri beserta kartu kreditnya. Senis berkata bahwa dia akan membayar tunai. Lalu pemilik mobil setuju. Senis pun memberikan identitas palsunya. Seher menghampiri Charan. Charan menangis di pangkuan Seher dan berkata, "Ibu, tahukah kamu, aku masih melihatnya di dalam mimpiku." Seher menjawab, "Para ibu mengandung 9 bulan di perut mereka. Dia menggendong bayinya seumur hidup di hatinya. Kami akan selalu bersamamu. Kami tidak akan meninggalkanmu sendirian, karena kita adalah keluarga." Charan berkata, "Ibu, aku senang kamu menjadi ibuku." Agah menyuruh Nurten mengeluarkan barang-barang Senis. Neriman dan Charan senang mendengarnya. Jeng datang ke stasiun taksi dan menunjukkan foto Senis. Supir taksi memberitahu bahwa Senis dibawa oleh temannya. Tidak lama, supir taksi yang membawa Senis datang. Jeng menghampirinya dan bertanya. Supir taksi berkata bahwa Senis tidak memiliki tujuan dan berhenti di Hasan Pasa. Lalu Jeng meminta supir taksi mengantarkannya ke tempat itu. Damla datang dan bertanya. Neriman memberitahu bahwa ini barang-barang ibunya. Damla menyuruh Nurten untuk membawa barang-barang ibunya ke kamarnya. Nurten berkata bahwa ini adalah perintah ayahnya. Damla marah. Seher berkata, "Putriku, aku mengerti kamu marah, kesal, tapi kamu tidak punya hak melampiaskan amarahmu kepada siapapun. Jika kamu memiliki masalah, bicaralah pada ayahmu." Lalu Damla pergi. Damla bertanya pada Agah. Agah tidak menjawabnya lalu pergi. Damla melihat Seher dan Agah. Damla berkata bahwa Seher mencari kesempatan dengan ketidakhadiran ibunya. Kemudian Damla menghampiri Seher dan bertanya mengapa Seher begitu khawatir. Seher menjawab bahwa dia hanya menenangkan ayahnya. Damla berkata, "Ibuku akan kembali ke rumah Nyonya Seher, apa kamu mendengar? Tempat ayahku adalah dengan ibuku, jadi tidak usah merusak." Lalu Damla pergi. Seher merasa bingung dengan apa yang dikatakan Damla. Neriman menyuruh Seher tidak mempedulikan omongan Damla. Penjaga mengikuti Jeng. Jeng bertanya tentang ibunya. Pemilik berkata bahwa tidak ada nama atas nama Senis Karachai. Lalu Jeng menunjukkan foto Senis. Pemilik berkata bahwa Senis datang dan menyewa mobilnya, namun bukan atas nama Senis, tapi dengan nama Sevim Olcay. Lalu Jeng meminta nomor teleponnya. Pemilik mobil berkata bahwa Senis menipunya. Saat akan melapor polisi, Jeng melarangnya. Jeng memberikan kartu namanya. Jeng menyuruh pemilik itu datang dan mengatakan berapa kerugiannya. Ketika Jeng pergi, Hamzah datang. Ketika Ozge dan Cemre pergi untuk tampil, Nedim datang. Ozge memperkenalkan dirinya pada Nedim. Cemre memberitahu Nedim bahwa dia akan tampil untuk bernyanyi. Lalu Nedim ingin berbicara sesuatu dengan Cemre. Ozge berkata bahwa mereka sudah terlambat. Kemudian Nedim menyuruh Hasan mengantarkan Ozge. Nedim mengingat semua kenangannya saat Cemre dan dirinya melarikan diri. Nedim berkata, "Aku mengalami semua keindahan ini berkatmu." Cemre menjawab, "Setiap kali aku memejamkan mataku, kamu ada di sana. Tapi banyak air yang mengalir di bawah jembatan itu, Nedim. Kami telah berubah." Nedim berkata, "Meskipun kita dengan keras kepala kita, mari kita coba untuk mempercayainya. Maka hal-hal itu tidak akan berubah. Seperti matamu. Mata itu masih menatapku dengan sama. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyangkalnya, aku bisa merasakannya. Semua perasaanku tidak akan berubah. Aku ingin mengatakan ini dengan semua kebenaran dan ketulusanku. Aku tidak mengharapkan apapun darimu. Kamu bilang ya atau tidak, hanya satu yang harus kamu tahu. Ketahuilah bahwa di sini ada seorang pria yang selalu memikirkanmu, Cemre, yang selalu berharap. Aku sangat puas dengan kebahagiaanmu, walaupun melihatnya dari jauh." Kemudian Nedim mengantarkan Cemre ke kafe dan berterima kasih untuk waktunya. Nedim berkata, "Semoga berhasil." Cemre berterima kasih pada Nedim. Zivan mengajak Damla keluar untuk minum teh dan kopi. Namun Damla tidak mau. Zivan bertanya kenapa Damla bersikap dingin padanya. Lalu Zivan mengatakan perasaannya. Zivan berkata, "Aku hanya mencintai satu orang dalam hidup ini, dan itu adalah kamu." Senis menginap di hotel. Kemudian Senis menelepon menyewa jet pribadi untuk pergi ke Yunani.
Ceren mengintip Atlas. Ceren marah pada Nurten karena Nurten tidak menyiapkan makan malam. Ceren menyuruh Başak untuk mempersiapkannya. Lalu Seher berkata bahwa dia yang akan menyiapkannya. Ceren tetap ingin Nurten yang mempersiapkannya. Kemudian Atlas menangis. Başak pun pergi untuk menyiapkan makanan. Ceren marah karena bayi terus menangis. Nurten menyuruh Ceren untuk menggendongnya, namun Ceren tidak mau. Seher menggendong Atlas. Ceren berteriak dan marah, lalu Ceren pergi. Cemre dapat kiriman bunga dari seseorang. Nedim datang ketika Cemre bernyanyi. Ternyata Nedim sudah menyewa tempat. Cemre senang melihat Nedim dan terus menatapnya. Kemudian Jeng datang. Jeng menangis saat melihat Nedim datang dan duduk di kursi depan. Lalu Jeng pergi. Cemre mengambil surat yang ada di bunganya. Cemre mengira bunga itu dari Nedim. Namun ternyata bunga itu dari Jeng. Agah merobek semua foto dirinya dan Mumtaz. Semua barang Mumtaz Agah hancurkan. Agah pun melepaskan cincinnya lalu menginjaknya. Cemre berterima kasih pada Jeng untuk bunganya. Jeng berkata, tampilan yang indah di depan Nedim. Cemre menjawab, apa kamu di sana? Jeng berkata, ini tentang hidup. Terkadang ketika kamu mencoba mengejutkan seseorang, hidup mengejutkanmu seperti ini. Cemre, jangan minta apapun dari hidup ini, karena semakin kamu menginginkan sesuatu itu, semakin menyakitkan. Agah mengajak Damla dan Jeng ke perusahaan. Damla bertanya tentang ibunya pada Jeng. Damla dan Jeng terkejut Agah memberikan saham pada mereka. Agah menyuruh Damla dan Jeng menandatanganinya. Damla bertanya-tanya pada Agah kenapa ini terburu-buru. Agah menjawab bahwa dia tidak ingin 1 sen pun dari perusahaan. Agah berkata, hari ini aku ada, tapi besok tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Tapi apapun yang terjadi padaku tidak akan terjadi padamu. Agah menyuruh Jeng dan Damla berdiri tanpa membutuhkan siapapun, saling berpelukan dengan erat tanpa ada pengkhianatan. Kemudian Nedim datang. Lalu Agah menyuruh Nedim untuk duduk. Senis pergi dari hotelnya, namun mobilnya mogok. Senis meminjam telepon namun tidak diberi. Kemudian Senis terpaksa menghidupkan ponselnya. Agah memberitahu Nedim bahwa dia membagikan saham pada anak-anaknya. Kemudian Jeng mendapat pesan dari pemilik rental mobil. Agah berkata, waktuku singkat, sesegera mungkin akan ada rapat dewan direksi. Aku akan menjelaskan keputusanku. Aku hanya punya satu permintaan, jangan saling bermusuhan. Jangan lupa bahwa kalian berada di kapal yang sama. Jangan pernah lupakan itu. Senis marah pada pemilik rental mobil. Pemilik mobil meminta Senis mengirimkan alamat untuk mengirim dan mengganti mobilnya. Agah pergi saat mendapat telepon. Jeng menelepon pemilik rental mobil. Pemilik rental berkata bahwa setelah Jeng pergi ada pria yang mengancamnya untuk memberi alamat Senis. Lalu Jeng meminta alamat Senis. Damla berkata, Jeng menjawab, aku pikir ayah menemukan ibu, itu sebabnya dia meninggalkan rapat. Damla tidak mengerti apa yang dimaksud semuanya. Jeng berkata, kita harus mencari ibu sebelum ayah. Damla menyuruh Jeng untuk mencari hotel dan mendapatkan nomor telepon di internet. Lalu Jeng menelepon. Pekerja hotel berkata bahwa Senis sudah pergi. Damla berkata, kakak, siapa Sepim Olcay? Ayah membawa kita dan terburu-buru membagikan sahamnya. Ibuku juga pergi. Apa ini ada hubungannya? Jeng memberitahu Damla bahwa Senis membuat identitas palsu. Lalu Jeng mengajak Damla pergi untuk menemukan ibunya. Nedim menelepon Agah, namun Agah menutup teleponnya. Kemudian Nedim menelepon Hamzah. Agah mengambil ponsel Hamzah lalu membuangnya. Ceren berkata, Senis Karacay, kamu kalah dari gadis kecil yang kamu ejek gadis kecil. Sekarang bayiku akan beristirahat dengan tenang. Atlas terus menangis. Ceren menyuruh Nurten untuk membungkamnya. Lalu Ceren bertanya kemana Başak. Nurten menjawab bahwa Başak pergi ke suatu tempat. Lalu Nurten memberikan Atlas pada Ceren. Atlas tersenyum dan berhenti menangis. Ceren berkata bahwa ini kebetulan lalu memberikan Atlas pada Nurten. Namun Atlas
Atlas menangis lagi. Nurten pun memberikan lagi pada Charon dan Atlas berhenti menangis. Charon berkata, "Sayangku, apa kamu mencintaiku?" Atlas tersenyum, lalu Charon menciumnya. Xennis terkejut dan berlari melihat Agah datang. Xennis berlari ke atas gedung, Agah mengejarnya. Xennis berkata bahwa dia tidak menipu Agah. Agah menjawab, "Itulah mengapa kamu mencegah Nedim sembuh. Itulah mengapa kamu membungkamnya, sehingga dia tidak memberitahu apa yang dia tahu." Xennis terus berjalan mundur. Agah berkata, "Jangan pergi tanpa mengatakan yang sebenarnya, Xennis. Apakah aku ayah dari anak-anakku?" Jeng dan Damla terkejut melihat ibunya di atas gedung. Agah berkata, "Semua akan berakhir di sini hari ini. Semua masalah akan ditutup di sini. Sekarang jawab aku, Xennis, siapa ayah dari anak-anakku? Siapa ayah dari Jeng dan Damla?" Xennis menangis dan berkata, "Aku tidak salah, semuanya salah kakakmu." Lalu Xennis terpeleset dan jatuh ke bawah. Damla dan Jeng menangis melihat ibunya jatuh. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal, Hadi, bye-bye.